Halo, Assalamualaikum. Saya Giver Audia dengan NIM 2102318. Saya akan sedikit berbagi materi tentang sistem hukum untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Adapun materi yang saya jelaskan berdasarkan buku dasar-dasar dan pengantar ilmu hukum yang ditulis oleh Bergas Pranajaya SH. Pengertian, tujuan, dan unsur-unsur sistem hukum. Sistem hukum adalah suatu kesatuan utuh yang terdiri dari unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan terkait erat. Hubungan tersebut diterapkan terhadap unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum. Peraturan perundang-undangan sering mengalami perubahan, namun tidak dapat dikatakan bahwa sistemnya ikut berubah pula. Tujuan dibentuknya sistem hukum adalah untuk mengabdi pada tujuan negara. Tujuan negara adalah untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat. Menurut Geni, tujuan dari sistem hukum adalah untuk menciptakan dan juga mencapai keadilan. Adapun beberapa unsur atau elemen dalam sistem hukum diantaranya adalah keseluruhan aturan, kaidah, dan asas-asas yang dirumuskan dalam sistem pengertian. Elemen operasional hukum termasuk di dalamnya seperti organ-organ, pranata, lembaga, dan para pejabat pelaksana hukum. Keputusan-keputusan dan tindakan konkret dari pejabat hukum maupun warga masyarakat yang berhubungan dengan sistem pengertian. Sistem hukum di dunia. Di dunia ada bermacam-macam sistem hukum, yaitu yang pertama ada sistem hukum Eropa kontinental atau biasa disebut juga sebagai civil law. Sistem hukum Eropa kontinental berkembang di negara-negara Eropa Barat. Pertama kali bermunculan di negeri Prancis, baru kemudian diikuti oleh negara Eropa lainnya seperti Jerman, Belanda, Swiss, Italia, Amerika Latin, dan termasuk Indonesia pada masa penjajahan pemerintahan Hindia Belanda dulu. Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum ini adalah bahwa hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam bentuk undang-undang yang disusun secara sistematis dan lengkap dalam bentuk kodifikasi atau komplikasi. Hal ini didasarkan pada tujuan hukum yang lebih menekankan kepada kepastian hukum. Dan kepastian hukum hanyalah dapat diwujudkan jika hubungan dalam masyarakat diatur dengan peraturan-peraturan hukum yang tertulis. Hakim penulis sistem hukum ini tidak leluasa untuk menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat masyarakat. Putusan hakim dalam suatu perkara hanyalah mengikat para pihak yang berperkara saja. Kodifikasi hukum menurut sistem hukum Eropa kontinental merupakan sesuatu yang sangat penting untuk mewujudkan kepastian hukum. Karena itu, negara yang menganut sistem hukum Eropa kontinental akan selalu berusaha menciptakan kodifikasi hukum sebagai suatu kebutuhan masyarakat. Yang kedua, sistem hukum Anglo-Saxon atau common law. Sistem hukum ini adalah mengutamakan common law, yaitu kebiasaan dan hukum adat dari masyarakat, sedangkan undang-undang hanya mengatur pokok-pokoknya saja yang bersumber dari kehidupan masyarakat. Jadi bukannya tidak memiliki undang-undang sama sekali ya. Dengan adanya common law, kedudukan kebiasaan dalam masyarakat lebih berperan dan selalu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Sistem hukum common law ini berawal dari kebiasaan di Inggris yang berasal dari adat istiadat suku-suku Anglo dan Akson yang menghuni Inggris. Adat istiadat itu kemudian diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Dalam sistem hukum common law, hakim menggunakan prinsip membuat hukum sendiri dengan melihat dari kasus-kasus dan fakta-fakta sebelumnya. Pada hakikatnya, hakim berfungsi sebagai legislatif, sehingga hukum lebih banyak bersumber pada putusan-putusan pengadilan. Sistem ini juga menganut ajaran yang disebut the doctrine of precedent atau stare decisis, yang pada hakikatnya menyatakan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim harus mendasarkan putusannya kepada prinsip hukum yang sudah ada di dalam putusan pengadilan dari perkara sejenis sebelumnya atau preseden.
Namun, dalam putusan pengadilan untuk perkara tentunya belum ada, atau putusan pengadilan yang sudah ada tidak sesuai lagi dengan perkara pada zamannya. Maka hakim dapat menetapkan putusan baru berdasarkan nilai keadilan dan kebenaran dengan pertimbangan dan penuh tanggung jawab. Adanya sistem hukum common law di negara-negara Anglo-Saxon menunjukkan bahwa sistem hukum tidak mutlak harus dituangkan dalam bentuk undang-undang yang lengkap dan sempurna atau himpunan kodifikasi. Yang ketiga ada sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam dianut oleh masyarakat Arab karena di tanah Arab awal mula timbul dan menyebarnya agama Islam. Kemudian, agama Islam berkembang ke seluruh pelosok dunia, terutama negara-negara Asia, Afrika, bahkan sampai ke Eropa dan Amerika secara individu dan kelompok. Bahkan beberapa negara dunia seperti Arab Saudi dan Pakistan menjadikan hukum Islam sebagai hukum yang mengikat bagi masyarakatnya. Sistem hukum Islam bersumber kepada Al-Quran, kitab suci kaum muslimin yang merupakan kumpulan wahyu Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadis, yaitu perkataan, perbuatan, dan sikap Nabi Muhammad SAW. Kemudian ijma, yaitu kesepakatan para ulama mengenai hukum terhadap suatu yang belum jelas dan belum diatur dalam Al-Quran dan hadis. Yang keempat ada sistem hukum kanonik. Adalah sistem hukum gerejawi internal yang mengatur gereja Katolik, baik gereja Latin dan gereja Katolik Timur, gereja Ortodok Timur, gereja Ortodok Oriental, dan juga Komela Anglikan. Kitab hukum kanonik dikeluarkan pada tanggal 25 Januari 1983 oleh Paus Yohanes Paulus II. Konon ini menggantikan kitab hukum kanonik 1917 yang dikeluarkan oleh Paus Benediktus XV pada tanggal 27 Mei 1917. Yang kelima, sistem hukum adat. Sistem hukum adat terdapat dalam kehidupan masyarakat Indonesia di negara-negara Asia lainnya seperti Cina, India, Pakistan, dan lainnya. Istilah yang berasal dari Belanda yaitu adat het, yang untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Snok Hugroje yang kemudian dipopulerkan oleh Van Vollenhoven. Artinya, adat itu ialah keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku bagi bumi putra dan orang timur asing yang mempunyai upaya pemaksa, lagi pula tidak dikodifikasikan. Menurut Profesor M.M. Jojo Diguno, SH, yang mengatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber dari peraturan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi banyak kekurangan. Terima kasih.